Manga Baku Hitam Jujutsu Kaisen, chapter yang ke-270-nya, dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Di mana pada halaman pertamanya, kita pun kini seketika langsung diperlihatkan mengenai satu buah adegan yang terjadi di tempat pemakaman. Mengingat di dalam kesempatan ini, Megumi pun akhirnya langsung berkunjung menuju ke makam dari Sumiki sambil berkata seperti ini kepada Shoko. Shoko, aku berterima kasih kepadamu. Karena berkat bantuanmu, jasad dari Sumiki sekarang bisa menjadi bersih dari pengaruh kutukan Yorozu. Mendengar perkataan itu dari Megumi, Shoko pun kini seketika langsung membalasnya. Tenang saja Megumi, itu bukan masalah. Karena pada dasarnya, aku sangat senang. Mengingat berkat bantuanku ini, maka akan ada satu orang wanita yang sekarang akan tampil cantik tepat di kehidupan selanjutnya. Harusnya dia menyerahkan jasad dari Geto menuju kepadaku juga. Karena aku pasti akan melakukan hal yang sama menuju kepada jasad dari Suguru Geto. Lalu pada halaman yang keduanya, Megumi pun akhirnya sekarang langsung pergi menuju ke tempat yang lain. Serta dia pun juga meninggalkan Shoko yang kebetulan saat itu masih merokok di pinggir jalan sendirian. Menarik ya, tepat ketika Megumi saat itu sudah mulai pergi menjauh. Maka di saat yang bersamaan itu, Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari Gakuganji. Lalu sambil berjalan di tengah kegelapan, Gakuganji pun langsung berkata seperti ini kepada Utahime dan juga kepada Aratanita. Dengar, tidak ada kekuatan Sukuna yang tersisa di dalam tubuh dari Megumi. Karena kebetulan semuanya sudah ditarik keluar dari dalam tubuh Megumi oleh Yuji Tadori. Tapi meskipun begitu, ternyata sekarang hanya tersisa satu buah kutukan saja yang ada di dalam tubuh dari Megumi. Itu adalah sisa tubuh dari Master Tengen yang kebetulan sekarang sudah terserap dengan sempurna menuju ke dalam jiwa dari Megumi. Simpelnya, di dalam tubuh dari Yuji sekarang tersimpan kekuatan dari Ryomen Sukuna. Sedangkan di dalam tubuh dari Megumi sekarang terdapat jiwa dari Master Tengen yang sudah bergabung dengan jiwa dari Megumi. Itulah yang menjadikan alasan kenapa kita tidak bisa melihat Tengen keluar ketika Sukuna kemarin sudah dikalahkan oleh Yuji. Selanjutnya pada halaman yang ketiganya, Gakuganji, Utahime dan juga Aratanita akhirnya sekarang mereka pun sudah tiba di depan dinding pelindung yang kebetulan sudah pernah dibuat oleh Master Tengen untuk dapat melindungi Jepang. Lalu tanpa pikir panjang, Gakuganji pun langsung berkata seperti ini kepada teman-temannya. Dengan cara menyimpan atau menyegel sisa kekuatan dari Sukuna di dalam dinding pelindung ini, maka kita pun sekarang masih bisa bertahan untuk sedikit lebih lama lagi. Mendengar perkataan itu dari Gakuganji, Nita pun seketika langsung menjadi sangat senang. Karena pada akhirnya, segel pelindung dari Master Tengen sekarang masih bisa bertahan. Namun, respon yang sebaliknya saat ini justru malah bisa kita lihat dari sudut pandang Utahime. Karena pada halaman itu, hanya Utahime saja yang terlihat sangat khawatir sekali sampai dia pun langsung berkata seperti ini kepada Gakuganji. Baiklah kalau begitu. Mari kita berkumpul lagi dan juga mari kita susun rencana untuk pertarungan kita selanjutnya. Di momen inilah Gakuganji pun seketika langsung menghentikan Utahime dengan cara berkata seperti ini kepadanya. Dengar, jangan tidak sabaran seperti itu. Ingat, murid-murid dari sekolah kita sekarang masih sangat muda. Jadi lebih baik kita sekarang menunggu dulu sampai semuanya sudah siap. Wow, menarik banget ya. Berdasarkan perkataan dari Aratanita, Gakuganji dan juga Utahime tersebut, maka sudah jelas jika musuh atau ancaman dari dunia para penyihir ini ternyata masih belum musnah. Namun untuk bisa mempersiapkan diri mereka, maka Gakuganji pun meminta semua teman-temannya itu untuk bisa bersabar, serta menunggu kelompok dari Yuji, Megumi dan juga Nobara berserta dengan para murid lainnya untuk dapat tumbuh dewasa lebih dulu. Mengingat untuk saat ini, mereka masih dianggap anak-anak. Nah, mulai dari sinilah, maka kami pun akan mempercepat isi bocorannya dengan menjelaskan poin-poin singkatnya saja. Pertama, setelah pertarungan melawan Sukuna, sekarang semuanya sudah selesai. Maka, Maki pun sekarang langsung berkunjung menuju ke tempat dari teman-temannya juga. Mulai dari Miyoshi Katakapa sampai dengan ke tempat Daigo. Lalu di momen yang sama itu, Maki pun langsung berbicara kepada mereka. Sebelum pada akhirnya, Maki pun segera pergi lagi untuk bisa menjalankan misinya. Kedua, Charles pun sekarang juga dimunculkan tepat di dalam chapter ini.
Di mana setelah pertarungan besar mereka sekarang semuanya sudah selesai, maka Charles pun saat ini bisa hidup dengan damai. Serta Charles pun sekarang bekerja sebagai mangaka. Mengingat di dalam dialognya, Charles pun sempat berkata seperti ini kepada temannya, yaitu Charles memiliki tuntutan yang sangat berat dari pihak publisher untuk bisa segera menyelesaikan cerita dari manganya dan juga tidak banyak libur. Nah, kemungkinan besar cerita dari Charles ini adalah isi hati dari Gege Akutami itu sendiri. Atau Charles adalah karakter dari Gege Akutami yang sekarang dimasukkan ke dalam cerita manganya. Ketiga, kita pun kini juga diberikan tentang satu buah potongan cerita singkat dari sudut pandang Takaba. Di mana pada halaman tersebut, Takaba pun kembali dimunculkan bersama dengan satu orang misterius yang kebetulan sekarang nama dan juga wajahnya sama sekali tidak dimunculkan kepada kita. Tapi jika kita perhatikan baik-baik bentuk rambut dari teman Takaba tersebut, maka sudah jelas orang yang ada di samping Takaba itu sangatlah mirip sekali dengan Kenjaku. Lalu masih pada momen yang sama itu, Takaba pun seketika langsung berkata seperti ini kepada orang yang mirip Kenjaku tersebut. Di mana inti dari perkataan mereka adalah sebagai berikut, yaitu Takaba akan fokus untuk bisa menjadi komedian lagi bersama dengan teman barunya yang mirip dengan Kenjaku. Tapi Takaba tidak ingin membuat komedi kotor lagi alias dirty jokes. Atau dengan kata lain, Takaba sekarang ingin berkomedi dengan serius bersama dengan teman barunya. Keempat, sekarang giliran sudut pandang dari Higuruma. Di mana pada halaman itu, Higuruma pun nampak seperti sedang mengeluh. Mengingat di dalam dialognya, Higuruma pun langsung berkata seperti ini kepada Amai. Sialan, sepertinya mereka ingin memperkerjakanku sebagai seorang penyihir yang sesungguhnya. Alias, mereka ingin aku bisa kembali dan juga ingin aku bisa fokus untuk dapat menjadi penyihir aktif lagi. Nah, mulai dari sini, maka ceritanya pun akan langsung kami skip menuju ke dalam halaman yang terakhirnya. Di mana kurang lebih isi cerita dari halaman terakhir itu sama seperti video sebelumnya. Atau kurang lebih sebagai berikut. Sederhananya, tepat pada halaman yang terakhir, kita pun akhirnya langsung diperlihatkan mengenai satu buah potongan interaksi singkat yang sekarang kebetulan sedang dilakukan oleh Yuji dan juga Megumi. Di mana di dalam kesempatan itu, Megumi pun dengan sangat cepat akhirnya langsung berkata seperti ini kepada Yuji. Yuji, menurut keterangan dari Ijichi, tempat yang akan kita datangi kali ini memiliki jejak dari sisa energi kutukan. Jadi berdasarkan hal itu, maka terdapat beberapa kemungkinan. Bisa saja makhluk yang baru saja menggunakan energi kutukan ini adalah makhluk kutukan itu sendiri atau Curse Spirit. Tapi meskipun begitu, jejak energi kutukan ini masih terlalu aneh jika ditinggalkan oleh mereka. Karena menurutku, sisa energi kutukan ini jauh lebih masuk akal jika itu digunakan oleh penyihir pengguna dari kutukan seperti kita. Namun masalahnya, aku sama sekali tidak bisa merasakan killing intent atau hawa membunuh dari jejak yang ditinggalkan ini. Jadi menurutku, ini adalah jejak dari salah satu peserta cooling game yang sudah berhasil melakukan awakeningnya atau sudah bisa bersatu dengan tubuh barunya pada era ini. Ya, walaupun tidak aku sangkal bahwa memang ada makhluk kutukan yang pintar untuk bisa menyembunyikan hawa membunuhnya juga, khususnya para makhluk kutukan tingkat 1. Intinya, kita sekarang harus waspada dengan musuh baru yang akan segera kita hadapi. Entah itu makhluk kutukan tingkat 1 ataupun mantan peserta cooling game yang sekarang sudah bisa melakukan awakening. Mendengar penjelasan tersebut dari Megumi, Yuji pun kini seketika langsung membalasnya. Baguslah kalau begitu. Kesimpulannya, jejak energi kutukan ini bisa saja ditinggalkan oleh para penyihir pengguna dari kutukan tertentu. Dengan begitu, maka sudah sangat jelas bahwa kita bertiga pasti bisa mengalahkan penyihir itu dengan sangat mudah menggunakan kekuatan kita yang sekarang. Di satu sisi, Yuji memiliki kekuatan dari Sukuna yang sekarang masih bisa tersimpan tepat di dalam tubuhnya itu. Sedangkan di sisi lain, Megumi pun juga memiliki teknik awakening dari domain expansion miliknya. Mengingat tubuh dan juga kekuatan dari Megumi pernah digunakan oleh Sukuna. Maka sama seperti Yuji, bahwa tubuh dari Megumi sekarang juga sudah terbiasa untuk dapat menggunakan dari kutukan tingkat tingginya. Ditambah, terdapat satu orang karakter ketiga yang sekarang masih belum dimunculkan. Tapi kemungkinan besar karakter ketiga ini pasti adalah Nobara. Karena jika memang benar begitu, maka wajar saja jika Yuji terlihat sangat percaya diri.
Mengingat gabungan kekuatan dari mereka bertiga sudah pasti bisa mengalahkan semua ancaman tingkat 1 yang sekarang mencoba untuk dapat memancing perhatian dari mereka. Tidak hanya itu, karena pada akhir kalimatnya ini, narator dari manga JJK akhirnya sekarang juga menambahkan satu buah kalimat singkat yang bunyinya adalah sebagai berikut. Yaitu, chapter minggu depan adalah chapter yang terakhir. Di mana judul dari chapter 271 minggu depan adalah misi terakhir atau last mission. Pertanyaannya, siapakah penyihir terakhir yang sekarang akan bertemu dengan mereka bertiga? Apakah itu sisa energi kutukan dari seorang Gojo Satoru? Atau justru malah itu sisa energi kutukan dari seorang Kenjaku? Ya, siapapun itu. Yang jelas, penyihir yang terakhir akan menjadi lawan mereka masih ada kaitannya dengan para peserta dari Cooling Game. Nah, itulah sedikit bocoran cerita singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.